A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena izinnya, rahmatnya, serta kasih sayangnya yang masih lagi memberi kita kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam Rabu ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya tidak pakai kitab ya, karena mendadak, karena bukan saya sebenarnya mengajar. Tema saya hari ini ialah saya ingin mengungkit kembali kata ayah saya dulu. Dia bilang, kata Tuan Guru Muda nih, kalau tidak kita rasakan sakit, kalau tidak kita rasakan hajabnya, tidak percaya saya, katanya, bahwasannya dia itu bertuhan, dia itu berjalan kepada Allah. Tak percaya saya kalau dia tidak ada rasa sakit yang dirasakannya, baik itu dalam perasaannya, pikirannya, sampai keadaannya. Dia bilang begitu. Apa sebab ayah saya bilang begitu? Karena yang pertama, memang dia sudah jalan itu. Dan dalil juga sudah ada. Dari zaman Rasulullah pun dulu, tidak pernah Rasulullah tuh berjalan kepada Allah tuh dia merasakan enak. Bukan dia tak bisa. Cuman ada dua pilihan. Kalau kau merasakan enak dalam kau berjalan kepada Allah tuh, maka kau akan menumbuhkan, kau akan menyuburkan lagi nafsumu. Karena enak tuh kesukaan nafsu, yang mudah-mudah tuh kesukaan nafsu. Cuman kalau kau berjalan dalam keadaan tidak enak, hajab, susah, payah, maka nafsumu tak ada di situ. Dia serta, cuman dia tak suka sama hal-hal yang berbau hajab, yang berbau kesakitan, kemiskinan. Dia tak suka yang begitu tuh. Dia akan lari. Namun apalah dayanya, dia sendiri pun nanti tak akan bisa lari dari situ. Karena kalau kata ayah saya dulu, yang hendak awak bawa bertuhan tuh, yang hendak kita bawa bertuhan tuh nafsunya. Si nafsu inilah yang mau kita bawa bertuhan. Karena perbandingan sifat Allah dan sifat nafsu itu terbalik. Makanya ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah itu itulah sifat nafsu, itulah perbuatan nafsu. Yang disenangi nafsu tidak disenangi Allah. Yang disenangi Allah tidak disenangi nafsu. Begitulah sebaliknya. Waras menurut Allah, gila menurut nafsu. Gila menurut nafsu, waras menurut Allah. Begitulah dia. Makanya kaji kepada Allah nih, mengaji kepada Allah nih, dia bersifat terbalik. Kenapa dia bilang terbalik? Karena orang yang belum sampai dia kepada Allah, pasti dominanlah ia memakai pakaian nafsunya. Maka terbalik-baliklah bagi nafsu itu. Karena yang tak sesuai dengan keinginannya, yang tak sesuai dengan kebiasaannya, itu yang hendak kita buat. Sudahnya kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kan disuruh belajar nih, dari perjalanan Rasulullah dulu, dari perjalanan tuan guru kita. Kita disuruh tahu, kita disuruh cari tahu, kita disuruh belajar, dan kita disuruh buat. Apa yang dibuatnya dulu? Bukan awak disuruh tonton aja. Karena begitulah untuk sampai kepada Allah. Kenapa tuan guru muda dulu, atau tuan guru besar dulu, dia sholatnya sampai 55 rakaat? Karena itu tidak disenangi nafsunya. Awalnya, diri dialah dulu buatnya. Itulah bentuk niat namanya, kesungguhan dia kepada Allah. Cuman tujuan dia kepada Allah tuh melawan hawa nafsunya.
karena memang ada perintah untuk memerangi hawa nafsunya. Dia sholat 55 rakaat, wudhu dia tidak putus, itu semata-mata dibuatnya untuk melawan hawa nafsunya. Karena memperbanyak ibadah tuh nafsu tak suka. Jadi jangan sepele yang namanya ibadah. Tapi jangan kita pandang ibadahnya. Kita pandang perintah Tuhannya untuk memerangi hawa nafsu. Ibadah itu bentuk perbuatannya. Karena kalau kita pandang ibadahnya, timbullah nanti rasa muak dan jenuh. Tapi kalau kita pandang perintahnya, timbullah kewajiban kita. Tak ada rasa jenuh dan muak kita. Nggak ada tuh. Jadi saya lihat sekarang nih, kenapa naik turunnya semangat kita tuh timbul. Kenapa ada? Karena kita pandang sebabnya, bukan kita pandang perintahnya. Kalau kita pandang perintahnya, kita akan semangat. Ditambah lagi kita bertuhan, kita memandang Allah itu dengan akal, pikiran kita, dengan keinginan kita. Bukan dengan mata hati kita. Kalau kita memandang Allah dengan mata hati kita, pastilah akan nikmat rasanya. Perbandingan di antara semua nikmat yang diciptakan Allah, maka merasakan Allah itulah yang terlebih nikmat. Walaupun langit dan bumi serta isinya dikasih sama kita, tidak ada nikmatnya. Tetap nikmat juga orang yang merasakan Allah tuh. Perbandingannya pasti beda. Cuman ada syaratnya. Orang yang betul-betul hatinya hendak kepada Allah. Kalau orang yang tidak hatinya hendak kepada Allah, walau bagaimanapun, tidak pernah dia merasa nikmat. Dan tidak akan ada jalannya untuk dia merasakan Allah. Orang yang niat dia hendak, yang tidak hendak kepada Allah tuh tuan-tuan dan puan-puan, dikasih aja nikmat dunia ini dia takjub, dia senang, dia bahagia, dia suka. Kalau masih ada rasa suka, nikmat senang dia terhadap sesuatu yang dijadikan Allah tuh, tidak akan pernah dirasakan Allah dirinya. Maka tujuan kita di sini untuk membuang itu, jangan ada rasa nikmat, rasa senang, bahagia kita terhadap sesuatu yang lain daripada Allah tuh. Maka guru itu seringkali bilangkan sama kita, tuan-tuan dan puan-puan, dia bilang, kebanyakan murid, dia berguru, dia bertuhan sesuai dengan keinginan dia sendiri. Yang mudah menurut dia. Nah, itu tuan guru bilang sama saya, dan mungkin tuan-tuan juga pernah dengar itu. Kenapa seperti itu? Karena kita memakai pakaian nafsu kita. Sudah jelas tuh. Tapi macam mana Tuhan? Macam mana kita supaya kita tak pakai nafsu kita? Heningkan terlebih dahulu perasaan kita, barulah kita tahu jawabannya. Itulah gunanya tafakur. Tafakur itu untuk mengheningkan perasaan kita. Untuk mengembalikan pandangan kita kepada Allah Ta'ala. Itulah gunanya tafakur. Tafakur itu bukan hanya sehabis sholat saja. Tafakur itu bukan hanya bentuknya begini, enggak. Kita ngomong pun kita bisa tafakur, tapi asalkan pandangan kita kemari. Jangan pandangan kita keluar. Maka dilatihlah. Orang tharikat itu dilatih dia untuk bertafakur, untuk memandang amalan yang dikasih gurunya. Untuk untuk dimufakatkannya akalnya, nafsunya, kemari, ke mata hatinya. Kalau bisa dia selaras, sama dia bentuknya, nah bisalah dibawanya keluar tuh. Dalam ngomong pun dia, dalam bicara pun dia sama orang, bisalah dipandangnya amalan itu. Itu untuk melatihnya. Dan itulah yang jarang kita buat. Iya tidak? Kalau saya bilang sholat malam pun kita jarang. Jangankan tafakur. Syarat untuk memandang amalan yang dikasih Tuhan Guru kita tuh tafakur. Bagaimana kita tahu nafsu yang baik dan yang buruk? Bagaimana kita tahu itu kebenaran daripada Allah kalau kita tak pandang kemari? Coba. Dan syarat untuk mandang kemari, kita harus rajin tafakur. Kita harus rajin menilik dalam perasaan kita. Ada tidak yang lain daripada Allah yang terlintas dalam hati kita? Kuncinya hati, tuan-tuan dan puan-puan. Kuncinya hati kita. Apa yang kita rasakan, apa yang terlintas dalam perasaan kita, itulah yang kita buat keluar. Kalau ada rasa mau bergerak ke rumah guru, keinginan hati kita nih, maka itulah yang kita zahirkan keluar. Iya tidak? Kalau ada rasa mau mandi dari dalam, itulah kita bawa mandi. Kalau ada rasa mau makan, itulah kita bawa makan.
Jadi kemari dulu dia. Cuman kita kemarinya kurang. Maka saya bilang, marilah sama-sama kita latih bertafakur kita. Kenapa di 7 harinya? Jamnya, waktunya. Kalau bisa sepertiga malam. Karena disitulah dalam keadaan sunyi heningnya. Di saat semuanya tidur, lelap. Disitulah kita terjaga. Disitulah antara kita dan Tuhan kita. Kalaupun seandainya orang yang berjalan sekalipun, awal dia berjalan, yang dilihat Allah tuh niat dan kesungguhannya. Bentuk dari perbuatannya tak jumpa, takkan pernah disahkan Allah tuh. Alah, percuma, namanya kau baru belajar, begitulah. Cuman niatmu dan kesungguhanmu yang dilihat Allah. Kita buat terus, kita buat setiap hari. Sampai kalau dibilang kuranglah tidur kita. Walaupun tuntutan kita masih besar, ingin jumpa ini, ingin jumpa itu. Tapi tetap ada usaha untuk membuatnya. Nah, nanti begitu sudah bisa dia mandang, kemari, lapor pun dia sama gurunya dan disahkan gurunya, bisalah dibawanya keluar. Bukan hanya tafakur gini saja dia bisa merasakan Tuhannya. Dalam dia bercerita, dalam dia berbuat aktivitas, dalam dia bekerja, dia juga bisa merasakan Tuhannya. Karena kata ayah saya, kalau dalam sholat saja kita merasakan Tuhan, lalu kalau kita tidak sholat, lalu kita tak merasakan Tuhan lah. Sedangkan Tuhan tuh berhak untuk rasakan dimanapun awak berada. Kapanpun itu. Ngapain pun awak tetap berhak awak untuk merasakan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu meliputi semuanya. Tambah lagi kata si Abdul Qadir Jailani itu, sedetik saja hatiku lalai kepada Allah, maka ku tetapkan diriku kafir. Sedetik saja. Bagaimanalah perasaannya itu tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa bisa keluar itu dari mulutnya? Bagaimana cara dia untuk tidak lalai kepada Allah, walau sedetik pun? Coba. Latihannya yaitu bertafakur dia. Cuman dikasih kita jalannya. Buat dulu perintahnya. Kata ayah saya itu kan, dia pesan juga sama saya. Sholatmu jangan putus. Kalau bisa sunat juga dibuat. Wudhu jangan putus. Dibuatnya dulu gitu. Agar kita asik dulu di situ. Baru timbul kesungguhan kita. Baru nanti kita buat perintah yang dibuat guru kita. Yang diperintahkan guru kita. Kalau enggak gitu enggak akan bisa. Dimulai dari kita terlebih dahulu. Walaupun selama ini kita tahu. Kalau tak ada izin guru tuh. Kalau tak ada kehendak guru tuh. Murid tuh tak bisa apa-apa. Tak jadi apa-apa murid tuh. Tapi asal tuan-tuan dan puan-puan tahu. Kalau tidak dimulai dari kita terlebih dahulu. Menimbulkan niat dan kesungguhan kita kepada Allah tuh. Guru sendiri pun tidak ada kuasa dia untuk ngasih kita. Untuk menjadikan kita. Maka kitalah terlebih dahulu. Maka kalau kata tuan guru tuh ya, bukan sumur yang datangi timba. Timba yang seharusnya datangi sumur. Itu kias namanya. Kalau perasaan kita senantiasa selalu mengingat guru kita, maka guru juga akan selalu senantiasa mengingat kita. Tapi kalau senantiasa hati kita lalai, mengingat yang lain-lain, senang kita dari hal-hal yang lain tuh, kepada hal-hal yang lain-lain tuh. Maka guru juga begitu. Kita ini tak akan jadi fokus sama dia. Mau datang-datang kau tidak-tidak. Dan itu dampaknya ada bagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sudah guru tidak memperhatikan kita, dampaklah ke perbuatan kita. Mulai kita nanti malas ngaji. Mulai kita nanti malas sholat. Mulai nanti kita malas tafakur. Kita sepele saja sama amalan nih. Kita sepele sama orang lain. Kita merasa hebat. Kita merasa punya. Kita merasa tinggi. Nah, itulah nanti dampaknya kalau dah guru tak memperhatikan kita. Tapi kalau guru memperhatikan kita, karena niat dan kesungguhan kita, maka dijagalah hati kita. Apabila ada terlintas saja perasaan ingin lebih, terlintas saja perasaan merasa lebih hebat, derajat lebih tinggi, maka terhukum perasaan. Itulah tanda guru nanti yang akan jaga perasaannya. Allah Ta'ala yang akan jaga perasaan dia. Cuman karena terlalu banyak hal-hal baru yang membuat kita asik. Itulah membuat guru tuh kadang dia tak bisa untuk nasihati kita. Karena dalam keasikanmu apabila aku nasihati yang ada nanti kedurhakaan. Sama seperti orang sedang jatuh cinta, kata Tuan Guru tuh. Apabila kita menasihati orang sedang jatuh cinta, itu adalah hal yang sia-sia. Karena tidak akan pernah bisa didengarkannya. Dan dia juga akan buat halnya, bukan hal gurunya. Namun apabila dia bisa buat hal gurunya, ditinggalkannya halnya, itulah orang yang berhasil berguru. Cuman guru ini tahu kadar muridnya. Apabila aku nasihati dia sekarang tak akan bisa tuh. Biar dulu dirasakannya hajabnya.
Udah hajab nanti dirasakannya, udah sakit nanti dapat laporan barulah diceritakan yang sebenarnya. Itu pun walaupun sudah diceritakannya, belum tentu jadi derajat sama dia. Karena keinginan dia masih belum puas, belum dapat keinginannya. Belum dapat dia puncak sakitnya, kata Tuan Guru itu. Dia masih mau merasakan sakit yang terlebih sakit. Beruntung awak kalau sempat awak bisa nandai sakit awak. Udah sampai puncak atau belum? Bahayanya kita belum pernah, belum tahu kita puncak sakit itu di mana. Saya bilang kemarin sama Tuan Acun, puncak sakit itu nikmat. Maka orang berbondong-bondong untuk merasakan sakit agar dia dapat nikmatnya. Jadi dianggapnya sakit itu nanti bukan rasa sakit, bukan musibah lagi, kasih sayang Allah sama dia. Karena setiap perbuatan yang menyakiti hatinya, dia merasakan nikmat Allah. Dia merasakan diri Allah di situ, bukan dia merasakan kesakitan lagi. Maka rindu dia dengan orang yang buat sakit. Maka kata ayah saya dulu, apa? Rindu saya dengan orang yang benci saya itu. Rindu saya dengan orang yang menyakiti saya. Karena setiap dia orang yang menyakiti dia itu, dia nak timbul rasa nikmat dalam hatinya. Tanamkan tuh ya, puncak rasa sakit itu nikmat. Cuman kalau orang masih masuk juga daripada hal-hal yang baru untuk membuat diri dia sakit, berarti belum dapat dia puncak rasa sakitnya. Hal itu pastilah berganti-ganti, rasa itu yang tak akan berganti. Bagaimana awak dapat ke puncak sakit awak? Mungkin Rasulullah dulu juga begitu, sampai sampai malaikat Jibril pun pada saat itu tak tahan nengok dia kan, disakiti orang kafir Quraisy itu. Sampai mohon Jibril itu sama dia. Izinkan aku untuk menghimpitkan 2 bukit nih. Apa kata Rasulullah pada saat itu? Jangan. Padahal nafsunya pada saat itu sakit. Bukan dia tak sakit. Namanya nafsu. Cuman karena dia tahu nafsu itu sakit, belum dapat dirasa puncaknya, dibiarkannya aja. Memang betul kau dapat sakitnya. Sampai cari dalil lah mungkin kan. Malaikat saja pun tak tahan, masa kau juga tahan. Itulah dalil nafsu itu pada saat itu. Cuman dia tetap jadi dirinya sendiri. Jadi pesan saya tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita main-main lagi. Seriuslah kita jemputlah ridho Allah Ta'ala tuh. Kita jemput, jangan kita tunggu. Umur makin bertambah nih ya, apalagi dah yang tua-tua nih. Dia ingat aja gurunya di rumah, itu usaha tuh. Akhirnya apa? Timbulnya kerinduan. Kok udah kerinduan, timbulnya nanti penzahiran. Tak tahan dia kalau tak jumpa gurunya, ya kan ya? Nah, begitulah jadinya. Kalau dia betul-betul ingat gurunya. Ini enggak, dia bilang dia ingat gurunya. Cuman tak ada rindu sama gurunya. Dan tak ada niat hati yang tak datang. Saya takjub juga dengan nenek-nenek yang ada di sini. Di hari tuanya, dah hajab dia berjalan, masih juga dia sampai di sini. Saya yakin saya kalau betul dia ngamalkannya, yakin saya. Tapi macam kita yang muda-muda nih, yang masih dikasih Allah kesempatan, masih dikasih Allah izin untuk berjalan. Waktu, kita sia-siakan itu, termasuk diri saya. Saya masih ada jenuh saya beramal, tuan-tuan dan puan-puan. Masih ada jenuh saya untuk ke kolam. Masih ada jenuh saya. Maka belum dapat saya nikmatnya lagi untuk saya ke kolam nih. Kalaupun saya ke kolam nih pasti adalah tuntutan saya. Walaupun hendak kepada Allah tetap tuntutan saya juga. Belum dapat saya cinta saya sama guru saya. Mungkin kalau sampai cinta saya sama guru saya, kalau dapat saya itu guru pun pulangnya. Karena belum dapat maka dia belum pulang. Karena tingkatan terakhir itu pasti mahabbah, cintanya. Cuman itu saya bilang tadi, kalau betul dia memikirkan gurunya, mengingat gurunya, mengamalkan amalan yang dikasih gurunya, maka terbitnya rindu dia dengan gurunya. Dan terbitlah penzahiran untuk mendatangi gurunya. Tidak mau tidak. Tapi karena tidak pernah kita ingat guru dengan akal kita ingat guru dengan keinginan kita, maka tak ada rasa rindu sama guru kita. Yang saya bilang ini bukan hanya untuk jumpai guru saja tuan-tuan dan puan-puan. Tanya kabar guru, gitu. Kondisi kita mungkin kita kerja, kita tak bisa jumpa sama guru. Apa yang bisa kita buat untuk meluapkan kerinduan kita sama dia? Entah kita lihat wajahnya dari foto, entah kita telepon dia. Coba. Hingga kadang nanti tak sadar kita, kalau betul rindu kita tak tertahan lagi. Mengalir air mata kita. Dan orang yang rindu dengan gurunya, ini kunci nih ya. Orang yang rindu dia dengan gurunya, apabila dia disuruh gurunya, ikhlas yang dibuatnya. Karena kalau dia tidak rindu dengan gurunya, lalu disuruh sama gurunya, nggak ada rasa ikhlas di situ. Yang ada keterpaksaan, buat-buat. Tapi kalau dia rindu dengan gurunya, dibuatnya perintah gurunya, ikhlaslah perbuatannya. Dan guru tuh yang dipintanya itunya. Kalaupun ada nanti murid yang memang rindu dengan gurunya, yang diperintahkan guru untuk kusuk misalnya, untuk ngusuk dia. Inilah murid yang ditunggu-tunggu gurunya.
Maka keluarlah dari mulut guru itu nanti, wah enak kali kusuknya. Sedap kali payah dapat macam gitu. Bukan kusuknya. Kusuknya mungkin banyak yang lebih hebat. Rasa rindu dan cintanya terhadap gurunya itu yang sulit didapat. Dan itulah yang sebenarnya. Dan apabila kita sudah mendapatkan rasa rindu sama guru, walaupun kita baru sekalipun beramal, ini akan melangkahi ini. Akan dilangkahinya jauh. Karena orang yang dilangkahinya nih, tujuannya juga itu. Cuman karena dia belum dapat, maka situ-situ aja lah dia dulu. Maka nanti, tuan-tuan dan puan-puan, gak ada yang berhak menentukan derajat kita ini di mana. Kalau bukan Allah itu sendiri. Walaupun dia muda sekalipun, walaupun dia murid baru sekalipun, kalau seandainya Allah ngangkat derajatnya, maka tinggilah dia di hadapan umatnya. Kalau udah Allah ngangkatnya nih ya, Allah ngangkatnya tinggi di hadapan umatnya. Namun kalau umat yang ngangkatnya, diri dia sendiri yang ngangkatnya, mungkin di mata umat akan tinggi, cuman sebentar aja tuh, di hadapan Allah gak ada apa-apanya dia. Maka biar dia berjalan dengan sendirinya. Cuman jaga niatnya, bersungguh-sungguh dia. Jangan dia sepilih. Buat perintahnya, bolak-balik saya bilang itu. Buat perintahnya, perbanyak sholat kita. Jangan wuduk kita putus. Seharusnya kita lebih hebat dibandingkan orang yang berjalan yang lain. Karena awak berjalan kepada Allah langsung, tanpa perantara nih. Langsung awak dikasih sama guru awak. Cuman awak sepilih juga. Masih mentingkan yang lain juga. Masih meratapi kemiskinan awak. Coba. Tak ada dalam hati awak tuh husuk dalam buat sesuatu yang diperintahkan guru awak. Kalaupun kita diperintahkan guru karena takutnya kita tuh. Takut nanti dibuang guru, takut nanti nggak dapat lebih daripada itu, takut nanti dunia kita hajab, dunia kita hancur. Itulah dalam pandangan kita, bukan karena ada keikhlasan dalam kita buat perintah guru. Dan itu pun nampaknya nanti itu. Apapun yang dibuatnya sumbang tuh. Pasti sumbang, tak mau tidak. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.